Pemirsa, Polda Metro Jaya mengumumkan adanya unsur pidana dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara akad nikah Putri Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November lalu. Setelah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan, polisi segera memanggil seluruh pihak terkait untuk dimintai keterangan. Berdasarkan hasil gelar perkara, polisi meyakini adanya unsur pidana dalam peristiwa tersebut dan telah menaikkan status perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Polisi menetapkan peristiwa itu memenuhi unsur pidana sesuai pasal persangkaan, yaitu pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Sebelumnya, acara akad nikah Putri Rizik Syihab yang digelar Sabtu 14 November lalu menimbulkan kerumunan. Untuk selanjutnya, polisi segera menyusun jadwal pemeriksaan saksi yang dinilai perlu dimintai keterangan berdasarkan hasil gelar perkara. Hari ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum, penyidik yang menangani kasus kerumunan akad nikah di Petamburan, berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana, sehingga hari ini naik sidik. Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah gelar perkara. Jadi gelar perkara untuk menaikkan yang semula diduga ada tindak pidana, sekarang kita meyakini bahwa peristiwa itu ada pidananya. Tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Setelah ini kita menyusun rencana penyidikan. Apa aja yang dikerjakan di rencana penyidikan itu mendasari kepada alat bukti. Alat bukti terdiri dari saksi, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk, surat, dokumen, dan lain sebagainya. Itu yang akan kita kerjakan. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, pihak-pihak yang terkait dan dibutuhkan untuk memenuhi alat bukti itu akan kita lakukan pemeriksaan. Ini bahasanya semua, siapa saja, kita tidak mengkhususkan 1-2 orang. Siapa saja yang terkait dalam pemenuhan alat bukti tersebut akan kita undang, akan kita panggil. Kita panggil dalam kapasitasnya ada dua, ada kapasitas sebagai saksi, ada kapasitas sebagai tersangka. Tetapi untuk tersangka nanti kita lakukan dulu gelar perkara setelah adanya alat bukti tadi. Pemanggilannya, makanya tadi saya sampaikan, ini kita baru tingkatkan ke penyidikan, kita susun rencana penyidikannya, nanti ada jadwalnya. Kita atur sedemikian rupa karena harus memberikan waktu bagi orang yang dipanggil. Tidak bisa sekarang dikirim, sekarang harus datang. Kita harus memberikan waktu yang cukup bagi seseorang untuk bisa memberikan keterangan saksinya. Semuanya yang terkait nanti kita lihat, dan itu dinamis. Itu dinamis, mungkin dari pemeriksaan satu saksi mengkait dengan kesaksian saksi yang lain, itu akan dinamis. Kemudian saksi-saksi tadi, terus kemudian keterangan ahli, bukti petunjuk dan lain sebagainya, semuanya dirangkai.